hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah.
harta kayamu. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami agungkan nama Yesus, nama di atas segala nama, Allah yang maha kuasa. Surga bumi menyembah, terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan datang menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Suka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan nyanyi dan bersoraklah. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersoraklah bagi Yesus Tuhan. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita bersamamu Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Kita memiliki Tuhan yang besar, yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang luar biasa. Kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Siap berjoget buat Tuhan Allah. Amin. Dia yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Engkau besar Tuhan.
Kami mau memuji, menyembah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, karena sukacita di hati. Dan mulia akan kekuatanmu. Dan mulia akan semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Saat dan mulia akan semua perbuatanmu. Yang besar Tuhan. Saat dan mulia adalah semua memuji-Mu. Dan mulia akan semua perbuatanmu. Amin. Besar dan mulia biarlah semua memuji-Mu. Besar dan mulia akan semua perbuatanmu. Besar dan mulia biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah Terbesar, termulia Tuhan, sungguh tak tertandingi oleh siapapun juga Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Segala kehidupan kita dijamin Tuhan. Hidup kita akan selalu mengenapi firman-Nya. Mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Sediakan hati yang benar-benar untuk Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi penuh firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku mengenapi firman-Mu. tanda mujizat menyertai setiap langkah kami Tanda Tuhan. mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna Hanya Engkau yang sempurna Tuhan. rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat itu ada di setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Menyertai setiap langkah hidup kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna Dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu selalu baik dalam hidup kami Tuhan. dan Karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Aku persilakan Tuhan untuk gembala. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan.
Hidup kami menggenapi setiap firman Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Engkau Tuhan, tinggallah di dalam kami. Dan kami mau tinggal di dalam Engkau. Supaya setiap firman yang kami terima itu hidup. Dan setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Tuhan di dalam kami. Dan setiap orang yang melihat kami, hidup mereka pun diberkati. Mereka dibangkitkan semangat mereka. Menjelang hari-hari Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Engkau akan menyatakan setiap firman-Mu. Engkau akan menggenapi setiap firman-Mu atas kami. Setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Olehnya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Engkau menguatkan iman kami. Engkau meneguhkan setiap kami. Supaya menjalani hari-hari yang akan datang. Kami tetap kuat. Kami tetap bersemangat. Kami tetap bergairah di dalam Tuhan. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan bukti setiap firman-Mu itu jadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Beberapa hari terakhir ini kalau melihat situasi cuacanya panas sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan juga sempat sampai 40, 41, ya mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengetahui dan itu sangat panas sekali. Beberapa yang waktu itu saya dengan Bapak Gembala ngobrol-ngobrol, ada banyak tempat-tempat yang mengalami kekeringan. Bahkan di beberapa tempat di Karanganyar juga mengalami kekeringan. Kemarin pada saat hari Kamis kami diminta salah satu teman hamba Tuhan untuk mendoakan tanahnya, dia dapat berkat tanah. Kemudian dia rindu tanah itu akan dibangun menjadi rumah singgah. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan baik itu dari luar kota, dari luar pulau yang mereka mungkin daripada mereka menginap di villa atau di hotel dengan pembayaran yang mahal, mereka bilang sudahlah biar mereka tinggal di sini. Kalau ada jemaat yang mau berdoa di situ juga silahkan boleh tinggal di situ. Mereka bilang di sini tuh makan gampang. Jadi kalau untuk makan aja kami yang tanggung. Pada saat kami ada di sana, kami cerita-cerita. Karena ada salah satu hamba Tuhan juga yang dari Anggras Manis ikut datang berdoa juga bersama-sama dengan kami. Itu daerah pegunungan, mereka bilang ada beberapa desa di sekitar kami itu mengalami kekeringan di gunung loh Bapak Ibu Saudara. Mengalami kekeringan karena kemarin hutan di Gunung Lawu terbakar. Itu membuat pipa-pipa saluran untuk pengairan mereka terbakar dan akhirnya tidak bisa untuk mengalirkan air dari gunung, dari mata air. Dan beberapa desa mulai mengalami kekeringan, termasuk juga di tempat teman kami ini di Lumeng, itu juga mengalami kekeringan karena panas yang luar biasa. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita mungkin hari-hari ini merasa, waduh bagaimana ya nanti ke depannya. Kalau beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden kita menutup ada aplikasi untuk perdagangan ya, menutup hal itu supaya apa? Karena dari aplikasi ini ada banyak orang-orang Indonesia yang membeli atau memakai aplikasi ini untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Bahkan dibilang kalau ada yang komentatornya itu bilang gini, jadi ada baju harga 5.000 itu hem laki-laki. Biasanya hem laki-laki lebih mahal daripada baju orang-orang perempuan. Tapi ini harganya sangat-sangat murah. Mereka tidak peduli lagi dengan uang. Dikatakan mereka itu seperti predator ekonomi. Jadi yang penting bagaimana caranya supaya mereka bisa menguasai perekonomian. Yang penting mereka bisa menguasai perdagangan. Mereka bisa menguasai data-data dari orang-orang yang memesan kepada mereka. Ini memang kalau kita melihat, memang ini ada kaitannya nanti menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Semuanya akan dikuasai oleh orang-orang tertentu dan akhirnya
perekonomian itu menjadi perekonomian global. Kalau saya tadi pagi sekitar jam 2, jam 3 saya dikirimi video oleh seorang ibu yang memang dia punya hati untuk Indonesia. Ibu ini sudah sepuh, tetapi dia punya hati untuk Indonesia. Dia kirim video kepada saya, dia bilang gini, ini coba kamu lihat sungguh-sungguh dan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kamu, kerjakan, belajar taat. Saya bilang, siap tante. Saya lihat di situ juga hari-hari ini ngeri Bapak Ibu Saudara, ngeri banget. Jadi di Cina sebagai produsen barang-barang, kalau Natal gini dia bilang katanya gini, kalau sudah menjelang Natal gini aksesoris Natal itu murah banget, dibuat oleh negara Cina kemudian dijual ke Amerika, dijual ke Australia termasuk Indonesia dengan harga yang sangat murah. Tetapi hari-hari ini karena masing-masing negara mempertahankan perekonomian mereka, mereka tidak mau kemudian uang mereka terbuang percuma untuk hal-hal yang seperti itu. Mereka mulai semuanya dibuat sendiri. Amerika tidak lagi mengambil barang dari Cina. Tetapi Amerika memproduksi dan kemudian ada beberapa negara karena memang pajaknya lebih murah daripada Cina. Amerika mengambil produksi barang-barang itu dari negara-negara yang dengan pajak lebih murah. Indonesia juga demikian. Salah satu yang saya sampaikan di depan tadi, Indonesia Bapak Presiden mulai menyuarakan, ayo kita pakai produk bangsa kita sendiri. Gak usah sedikit-sedikit ambil, oh ini bikinan Cina, oh ini bikinan Amerika, oh ini bikinan Australia. Banggalah dengan produksi bangsa sendiri. Kemudian ada banyak hal saudara, termasuk juga dari pangan. Bapak Presiden sudah menyampaikan melalui pidatonya, menyatakan bahwa kita mulai belajar, harus mulai belajar. Makan karena beras mulai mahal, makan bukan hanya beras. Tapi mulai belajar makan umbi-umbian, mulai belajar makan jagung, mulai belajar makan kentang. Mungkin bagi perut kita, bagi lidah kita agak sulit awalnya, tetapi kita harus belajar. Ibu yang ngirim video ini, saya terus hampir setiap hari diingatkan kalau saya enggak komen gitu ya. Dia kirim WA ke saya, kirim video ke saya enggak komen. Dia akan terus WA saya, ayo gimana pembuatan pangan mandiri. Sudah nanam sayur belum di pekaranganmu? Sudah tante tapi dikit, saya bilang gitu. Udah nanam kentang belum? Ada namanya kentang gantung. Udah nanam kentang gantung belum? Jemaatmu suruh nanam itu ubi, suruh nanam singkong, suruh nanam apa itu talas atau apa itu. Pokoknya harus tanam, belajar tanam. Ayo kita berusaha untuk memproduksi pangan sendiri. Setiap ada tempat usahakan untuk ditanami tanaman pangan. Pak Erik itu beberapa hari yang lalu sampai bilang gini, Mah, tanamanmu bawa ke gereja aja semua, yang bunga-bunga. Tanamanmu yang bunga-bunga bawa ke gereja semua. Kita tanami semua itu dengan sayur-sayuran. Saya bilang, saya memang punya kerinduan. Jadi di dinding pun saya akan tempel itu botol-botol untuk kita nanam sayur. Saya bilang gitu. Pokoknya nanti setelah ini semua selesai kita mau kerjakan semuanya. Mulai kita berusaha dari yang kecil. Saudara, kalau kita melihat situasi di luar sana, segala sesuatu mulai sulit. Bukan hanya negara-negara kecil yang saat ini mengalami kesulitan, tetapi ada banyak bangsa-bangsa atau negara-negara yang besar saat ini mengalami kesulitan. Itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, semuanya mengalami kesulitan. Ada banyak hal yang terjadi yang dulunya mungkin bagi mereka, wah aku bisa berharap dari usahaku, aku bisa berharap dari ini, dari itu macam-macam. Tetapi hari ini segala sesuatu itu bisa mungkin terjadi atau tiba-tiba terjadi bangkrut, terjadi ketidakberhasilan, kerugian besar. Itu bisa terjadi sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau tadi sebelum firman kita menyanyikan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apakah kita percaya, kita yakin bahwa firman itu benar-benar terjadi dalam hidup kita? Hari-hari ini Tuhan memerlukan iman kita sebagai orang-orang percaya dengan menghadapi situasi yang terjadi seperti ini. Apakah kita ikut panik?
Kalau beberapa waktu ini Tuhan selalu memberikan firman kepada saya, kepada Bapak Gembala, itu tentang orang-orang yang tenang. Kalau kita awal tahun lalu, akhir tahun lalu, kita dapat tema tentang gereja yang tidak tergoncangkan. Kita menghadapi tahun ini menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Saudara, awalnya saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih tema ini. Ada apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari-hari di depan. Tapi Tuhan katakan, engkau harus menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Dan ternyata kita melalui hari-hari ini, kita melihat bagaimana dunia mulai tergoncang. Bagaimana segala aspek hidup manusia mulai tergoncang. Kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita juga ikut-ikutan tergoncang? Tuhan mau kita menjadi gereja Tuhan yang tidak tergoncangkan. Mari kita baca dulu di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat semua ya? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di kalimat yang terakhir, itu apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Israel. Tetapi kita memetik satu hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ayo bertobat. Ini hari-hari Tuhan semakin mendekat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Memang kita nggak tahu. Tetapi dengan melihat situasi, segala situasi yang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai belajar membaca juga Injil Matius. Baca di sana. Bagaimana tanda-tanda zaman. Satu persatu lihat. Dan bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Kita akan melihat. Ini semua sudah mulai tergenapi. Setiap firman yang ada mengenai tanda-tanda akhir zaman. Sudah mulai tergenapi satu persatu. Namun bagaimana dengan kita? Tuhan hanya katakan. Tuhan Allah Israel yang menjadi Tuhan yang kita sembah. Mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali hal ini yang membuat kita, kadang-kadang kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Tuhan katakan tenang. Kalau kemarin saya sampaikan di WBIS, bulan kemarin, saya katakan di sana, kedekatan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh itu tinggal tenang. Karena apa? Saat kita tenang, kita itu bisa berdoa. Saat kita bisa berdoa, ada damai sejahtera. Saat kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita. Kita ada ketentraman. Kalau damai sejahtera itu sudah ada, ketentraman itu sudah ada. Akan ada kekuatan, akan ada pengharapan, akan ada kekayaan. Hal yang lain akan mengikuti kita. Yang terpenting, bertobat, tinggal tenang, dan percaya. Segala sesuatu bisa terjadi. Pada saat saya tadi merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan hanya bicara. Situasi boleh sulit, tetapi anak-anak Tuhan semakin melejit. Saya itu sampai gini, Tuhan buat kami percaya. Situasinya memang sulit, tapi Tuhan kami percaya. Tuhan bawa kami semakin melejit, semakin terbang tinggi, semakin naik. Apapun boleh terjadi. Tetapi kami tidak akan menjadi orang-orang yang kerdil, yang tidak punya pengharapan, yang panik melihat segala situasi sehingga kami tidak tenang. Kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Enggak Tuhan, tapi kami mau tinggal tenang di dalam Tuhan supaya kami bisa berdoa. Supaya kami bisa mengalami ketentraman dan damai sejahtera. Supaya Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Seperti seekor rajawan. Pada saat ada badai. Dia bukannya panik. Tetapi dia tenang, dia terbang terus naik. Mengatasi badai itu naik. Sampai akhirnya dia bisa lepas dari badai itu. Kita sebagai orang-orang percaya. Gak usah panik. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat ya, beberapa teman yang memang
dekat dengan saya. Ada memang yang mengalami kesulitan. Tetapi ada banyak saudara-saudara kita seiman dalam kondisi seperti ini. Mereka semakin survive di dalam Tuhan. Mereka semakin semangat di dalam Tuhan. Dan mereka semakin diberkati Tuhan. Jadi dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di hidup mereka. Apakah kita bilang, oh itu kan mereka. Tapi saya mengalami seperti ini. Saudara, kita punya Tuhan yang sama. Yang kita sembah itu Tuhan yang sama. Kalau kita percaya, kita bisa berdoa, kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Apa yang mereka alami itu pasti juga kita alami. Amin. Jangan khawatir. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri menyelesaikan segala persoalanmu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya selesai saudara. Selesai dengan hidup kita. Semakin ada banyak hal yang memberatkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita enteng, kita los. Dan segala beban yang menindih kita, yang membuat kita seolah-olah gak bisa bergerak. Saat kita taruh, wes Tuhan aku percaya sama Tuhan. Belajar manut sama Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita semakin naik. Kita mau belajar dari kehidupan seorang yang luar biasa, yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar lewat kehidupan Nuh. Kita buka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan di sana. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia melakukannya. Nuh adalah orang, dikatakan di sana, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Hidupnya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Di sana dikatakan, Nuh adalah ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat cerita selanjutnya dan sebelumnya, bagaimana kejahatan manusia di zaman Nuh. Manusia itu melakukan segala sesuatu yang jahat sampai akhirnya Tuhan itu menyesal. Tuhan itu marah. Coba kalau kita membuat sesuatu, kemudian ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pasti marah. Kecewa. Bahkan mungkin apa yang kita buat kita rusak kembali. Itu kondisi hati Tuhan pada saat melihat orang-orang di zamannya Nuh. Tetapi ada satu orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Bahkan dikatakan hidupnya tidak bercelah. Nuh itu manut banget sama Tuhan. Kalau kita membaca kisahnya Nuh ini. Bagaimana Nuh diolok-olok oleh orang-orang sezamannya. Dia membuat bahtera. Tuhan kan nyuruhnya buat bahtera di atas gunung. Secara akal pikiran manusia itu sesuatu yang lucu dan gak masuk akal. Orang zaman sekarang saja dengan kondisi yang canggih seperti ini, namanya buat kapal itu gak mungkin di atas gunung. Jelas tidak mungkin hari ini loh. Kan semuanya serba canggih. Tapi nggak ada orang bikin kapal itu di atas gunung. Namanya bikin kapal ya dekat laut. Kalau di Indonesia itu ada sungai Kapuas yang luasnya hampir sama seperti laut, tapi namanya tetap sungai. Bikin kapal ya tetap di sungai, yang dekat air. Tetapi di sini inilah iman percaya Nuh. Di tempat dia di mana diolok-olok, dia melihat bagaimana kejahatan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana orang-orang itu membuat dia, mungkin dia juga dikucilkan, dia dibuat sakit hati. Tetapi Nuh tetap bergaul dekat dengan Tuhan. Tetap hidup dekat melekat dengan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Sampai akhirnya dia benar-benar taat. Saya itu membaca dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-5. Nuh itu anaknya Lamek. Lamek itu anaknya Metusalah yang hidupnya paling panjang, 900 tahun. Di sini dikatakan ayat yang
28. 28-29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi pada saat sebelum Nuh lahir, nenek moyangnya, orang tuanya itu sudah mengalami banyak tekanan. Karena apa? Karena tanah yang mereka diami itu tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Nuh, waktu Nuh lahir, orang tuanya memberikan nama yang luar biasa. Ada penghiburan, ada pengharapan. Dan itu terbukti. Nuh itu dekat dengan Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau saya membaca itu, wah luar biasa, benar-benar luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Nuh itu baru punya anak. Itu setelah dia berumur, sebentar saya tadi membaca. 150. Jadi Nuh itu sudah umur 150 tahun. Kemudian dia mulai memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Jadi usianya Nuh itu waktu dia punya anak itu umurnya sudah 100 tahun lebih. Kalau Abraham itu 100 tahun, kalau Nuh itu 150 tahun lebih. Bisa baca di pasal yang ke-6 ayat yang awal-awal. Di sana dikatakan, tetapi Nuh itu tetap percaya. Sampai akhirnya dia dikatakan sama Tuhan, Nuh, aku itu sudah marah sekali. Aku gak suka dengan hidup orang-orang di zamanmu. Mereka jahat, mereka tidak menurut apa kata firman Tuhan. Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Aku mau membinasakan mereka. Tuhan katakan, Tuhan itu bisa curhat loh sama Nuh. Sebelum Musa, Nuh itu sudah bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan curhat sama Nuh. Aku gak suka dengan hidup orang-orang zamanmu ini. Mereka jahat. Aku pengen membinasakan mereka. Tapi karena Tuhan tahu Nuh ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan ngomong, kamu buat kapal dang di sana, buat bahtera di sana. Kalau bahasa saya seperti itu. Itu karena apa? Kedekatan Tuhan dengan seorang Nuh. Sampai isi hati Tuhan, Tuhan ceritakan kepada Nuh. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang di zamannya, Tuhan ceritakan kepada Nuh. Karena kasih Tuhan kepada Nuh, Tuhan juga mengatakan kepada Nuh, kamu buat bahtera Nuh di sana. Yang kerja siapa? Hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Buat bahtera. Tuhan tahu kekuatan Nuh. Dia harus buat bahtera yang sebegitu besar. Bahkan Tuhan perintahkan nanti masukkan setiap jenis hewan sepasang-sepasang. Kalau saya merenungkan, saya kadang-kadang ngobrol dengan Bapak Gembala itu, saya sharing. Saya merenungkan, piye carane Nuh itu bisa ngumpul. Kalau kita lihat filmnya itu kan lucu. Si apa itu namanya, singa jalannya kayak gitu. Kemudian kura-kura. Saya bilang, terus siput piye ya? Kan jalannya kayak gitu. Bandingkan dengan singa, dengan beruang, gajah. Waktu dulu kan ada hewan-hewan raksasa. Terus siput itu kan tetap gak ketinggalan. Tapi itulah kasih Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan buat kita. Kalau mungkin hari-hari ini, wah gak mungkin, kondisinya sulit. Tapi Tuhan katakan tadi kepada saya, kondisi boleh sulit, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dibawa Tuhan melejit. Dibawa Tuhan naik terbang. Saya itu baca, tadi siang saya baca, luar biasa hidupnya. Saya baca satu persatu. Jadi olok-olok oleh orang-orang di sekitarnya. Dia harus angkat kayu itu sendiri bersama-sama dengan keluarganya. Setelah selesai, dia harus kumpulkan hewan-hewan itu. Saya suka begini ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya membaca firman Tuhan, saya membayangkan, saya berimajinasi, saya mulai, piye ya pada saat itu gimana. Saya seolah-olah kepengen masuk di dunia yang saat itu. Kalau di anak-anak sekolah minggu biasanya Superbook, itu ada tiga apa itu pribadi, 3 oknum yang itu
menggambarkan imajinasi kita untuk masuk di zaman itu. Gimana rasanya? Gimana situasinya? Saya tuh kadang-kadang memikirkan, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kalau Tuhan itu sudah mengasihi seseorang, Tuhan itu mengerjakan itu gak hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Benar. Tuhan itu gak hitung-hitungan buat kita kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan. Sekalipun mungkin secara fisik kita gak bisa, tapi Tuhan bisa lakukan buat kita. Hari ini tadi malam, awalnya tadi malam. Saya itu tiba-tiba teringat dengan seseorang yang seringkali kami doakan dan itu sudah hampir sebulan lebih kami nggak datang. Kami nggak datang karena kesibukan dan lain sebagainya dan kami lihat kondisinya sudah mulai membaik. Kami nggak datang, kami hanya WA saja. Tetapi tadi malam tiba-tiba dia bilang gini, Ibu sebenarnya Bapak itu ini yang saya WA-kan istrinya. Bapak itu sebenarnya kepengen sekali ketemu dengan Bapak, dengan Ibu. Kenapa Bu, ada apa? Beberapa hari ini Bapak drop. Selalu bilang panggil ke Pak Erik sama Bu Rina, panggilkan Pak Erik sama Bu Rina. Tapi karena saya melihat Pak Erik Bu Rina sibuk, saya nggak berani. Tapi kalau sekarang Bu Rina WA saya, buat saya ini satu kesempatan dan memang ini Tuhan yang buka jalan. Akhirnya ada apa Bu? Bapak itu tiba-tiba nggak bisa jalan. Karena memang ginjalnya sudah rusak, jadi bukan hanya sekedar cuci darah, tetapi benar-benar ginjalnya itu sudah rusak. Akhirnya saya bilang, tiba-tiba saya bilang gini aja. Ya sudah Bu, besok kita akan datang jam 7:30 pagi, kami datang ke sana, kami akan doa di sana dengan Bapak dan Ibu. Baik Bu, kami sangat bersuka cita. Malam itu kemarin jadi dari jam 3 sore, si Bapak ini tidak bisa berdiri. Jadi lututnya itu sudah lemes, tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya kita berdoa, saya dengan Pak Erik saya bilang, ini kondisinya Bapak ini seperti ini. Ya udah kita berdoa aja. Besok pagi kita adakan perjamuan kudus di sana. Tadi pagi kami ke sana, saya lihat wajahnya sudah berbeda. Sudah mulai cerah. Terus saya tuh lihat kakinya. Awalnya tuh kakinya gede banget. Besar banget, bengkak. Dari lutut sampai ke telapak itu gede banget. Tapi tadi saya lihat itu kondisinya sudah mulai membaik, sudah kempes. Saya tanya, gimana Pak kabarnya? Aduh Bu, saya itu dari berapa hari yang lalu, itu sebelah sini saya itu sakit banget sampai ke punggung. Sakit banget. Saya sebenarnya sudah bilang sama istri saya, panggil Pak Erik. Tapi saya bilang, jangan berharap sama Pak Erik. Berharapnya sama Tuhan Pak. Saya bilang gitu. Iya, tapi kan kalau Pak Erik yang mendoakan tuh rasanya marem. Saya bilang, jangan berharapnya sama Pak Erik. Berharapnya sama Tuhan. Buktinya, lah tuh kakinya kok kempes ya Pak, sudah mulai bagus. Iya Bu, ini tubuh saya yang kemarin sakit itu sekarang sudah nggak sakit lagi. Saya katakan demikian. Pada saat kita berharap kepada Tuhan Pak, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dokter sudah bilang, kondisinya sudah sangat parah. Dibilang kreatinnya itu 14. Itu sudah luar biasa tinggi. 5 saja itu harus cuci darah. Ini 14. Waktu itu saya bilang, Tuhan, piye ya Tuhan? 14 loh Tuhan, peng-pengan. Bapak saya almarhum itu 7. Itu sudah luar biasa. Sudah hampir cuci darah tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya bilang, Tuhan, piye ini? Tuhan itu ngasih hikmat kepada saya tuh sederhana banget gitu. Tiba-tiba pada saat ngobrol, lihatin saya itu 14 Bu, ini. Sampai dia itu hafal. Ini ibunya itu juga gitu. Dia itu tiap hari belajar dari Google itu. Kalau seperti ini kondisinya, obatnya apa, terus kondisinya seperti ini dia harus bagaimana. Tetapi hari itu saya hanya ngomong gini, coba beligo Bu. Beligo. Dia mulai googling lagi, buka lagi. Oh ya saya coba. Saya bilang, saya carikan nanti Bu. Dari 14, langsung turun jadi 6. Saya bilang, itu bukan karena kekuatan saya, tetapi itu Tuhan yang kasih hikmat. Rutin aja Bu. Saya bilang, kalau habis, nggak bisa dapat, bilang sama saya, nanti saya bantu cari.
Terkadang kita itu dipakai Tuhan. Seperti apa yang tadi pujian di firman tadi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kita harus bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun sekeliling kita. Kondisinya sudah amburadul. Kondisinya sudah tidak menentu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi satu sukacita bagi orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan menunjukkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau kita bisa seperti itu, ada banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami seperti itu? Seperti apa yang dilakukanmu? Hidup bergaul, intim, akrab dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita, ayo wes lah, kan memang situasinya seperti ini, ya mau gimana lagi. Kalau kita mulai mengatakan hal itu, kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Kita mulai tidak percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup kita. Kalau kita percaya akan kuasa Tuhan melalui hidup kita, apapun yang terjadi, sekalipun di depan kita seolah-olah itu jalan sudah buntu, sudah nggak mungkin lagi, tapi Tuhan bisa buat jalan di segala ketidakmungkinan. Mungkin berpikir, kok bahtera di atas gunung ya? Tuhan ki piye? Tapi itu tidak seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Manut ora atikan dewe. Tidak berpikir dengan pikirannya sendiri. Abraham pada saat Tuhan bilang, Abraham anakmu persembahkan kepadaku. Abraham gak tanya gini, Tuhan piye toh Tuhan itu? Tuhan itu nge-PHP aku. Katanya mau dikasih anak. Lagi seneng-senengnya loh Tuhan. Kalau saya baca ya seperti komik gitu ya. Jadi si Ishak itu kondisinya itu sudah ya usia sekitar 20-21 tahun itu katanya. Jadi itu pengharapan dia gitu. Wah anakku, aku dua anak. Apalagi di Israel itu, bangsa Israel kan kalau keturunan laki-laki itu berharga banget. Kalau di Indonesia seperti orang Batak gitu ya, melanjutkan marganya. Ada suku-suku tertentu di Indonesia yang laki-laki itu sangat dihargai dibandingkan perempuan. Nah, Abraham juga demikian, dia mulai senang. Ini dari istri sahku Sarah. Tuhan sendiri yang janji mau kasih anak. Setelah anak ini menjelang dewasa, kok Tuhan minta toh? Kemarin Bapak Gembala katakan toh, mintanya itu gak wajar Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Disembelih. Dikorbankan seperti seekor domba. Tapi apakah di situ Abraham bertanya, Tuhan, karepmu piye? Enggak. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Saat Tuhan suruh sesuatu tanpa babi bu, tanpa bertanya apapun. Tuhan, apa ya iya? Enggak lah. Mosok sih? Enggak masuk akal. Itu kan akal kita. Tapi Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yesaya. Bumi itu tumpuan kakinya Tuhan loh. Bumi loh. Terus otak kita seberapa, maaf ya, otak kita seberapa sih? Kan cuma sekepel. Berarti Tuhan itu punya hikmat besar, bahkan sangat besar menjauhi hikmat kita. Pikiran, kecerdasan kita. Jadi nggak usah tanya-tanya, Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Olehnya kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau dengan Tuhan gak usah nyang-nyangan atau tawar-menawar. Tuhan iya pora. Tuhan iya pora. Aku kepengen Tuhan. Tapi kira-kira Tuhan suruh kayak gini. Kira-kira benar enggak toh? Enggak. Tuhan mau kalau kita percaya. Lakukan. Taat. Kalau di sana dikatakan ayat yang ke-22 pasal 6 tadi. Nuh itu melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi sampai detailnya Nuh itu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi.
Seringkali kan kita juga melakukan itu kalau Tuhan nyuruh kita. Karena kita itu masih berpikir dengan akal pikiran kita. Kadang-kadang kita nambahin orang, betul enggak? Sik. Itu enak ngene lho ya. Sik. Nek carane seperti ini dari Tuhan, mungkin kalau caraku tak tambahin sidik loh. Mungkin lebih enak. Kalau saudara bikin kue, bereksperimen, bikin sesuatu, bereksperimen, silahkan. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, jangan bereksperimen sendiri. Saya teringat pada saat anak-anak Fire Generation awal-awal mula dulu. Masih seangkatannya Mas Wimpi, terus ada Priambodo, dan ada beberapa anak-anak yang lain. Mereka jualan bakso bakar, mereka mau buat acara, saya lupa acaranya waktu itu apa, dengan dana sekian puluh juta. Ini anak-anak pengangguran semua dan anak-anak sekolah. Waktu itu mereka berdoa, Tuhan ini gimana caranya? Dananya itu harus sekian puluh juta, saya lupa 40 juta atau berapa, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian Tuhan suruh gini, bikin bakso. Saudara, kalau namanya orang jualan bakso memang batinnya gede. Nek dalam jangka waktu 1-2 bulan ngumpul ke sekitar 40 juta lebih. Cukup enggak batinnya? Secara akal manusia enggak mungkin, betul enggak? Terus lagi Tuhan suruhnya apa? Baksonya bukan bakso-bakso yang dijual orang-orang itu. Bakso bakar, Bapak Ibu Saudara. Mereka disuruh bikin bakso bakar. Baksonya, resepnya itu Tuhan yang kasih pada saat berdoa. Jadi yang bikin ini Mas Wimpi, yang dapat hikmat dari Tuhan juga Mas Wimpi. Jadi Tuhan itu kasih resepnya. Dari resep baksonya sampai bumbu olesnya, sampai bumbu yang dikucurkan, itu semua resepnya dari Tuhan. Dia, Mas Wimpi ini, orang Boga. Dulunya sekolah di Boga. Dia ngerti masak-memasak. Bisa saja dia bilang, kok ini sih resepnya? Coba tak tambahin sidik, tak tambahin sidik. Enggak, dia taat melakukan apa saja yang Tuhan bilang. Nek bahannya segini, nanti ini bumbunya segini. Terus caranya masak seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Nanti kamu mulai mengerjakannya seperti ini, seperti ini. Tuhan itu beritahu detail sekali. Karena sebuah ketaatan dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan bilang kepadanya. Dia lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dana yang sekian puluh juta itu tertutup, Bapak Ibu Saudara. Nah, lucunya setelah semuanya selesai, saya tanya sama dia, bumbunya ini kayak apa toh? Aduh, apa ya Bu ya? Lupa itu Saudara. Udah ngiling-ngilingan, aku pengen ngerti. Lali ki Bu, tenan Bu, lali. Tapi saat dia diperintahkan Tuhan, buat yang seperti ini. Kerjakan yang seperti ini. Ketaatan itu menghasilkan sebuah hasil yang maksimal, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan kerjakan. Janda Sarfat, kemarin dikatakan oleh Bapak Gembala, kalau dia tidak taat melakukan seperti apa yang diperintahkan Elia, diperintahkan Tuhan melalui Elia, dia berpikir, wah Pak Elia ngawur. Gari mong segenggam kok ya tegel-tegel men. Saya itu kalau ngobrol-ngobrol sama, lah iya toh Tuhan itu kadang-kadang menguji hati kita, iman kita itu apa ya? Buat kita seperti spot jantung gitu. Iya pora. Waktu mepet banget. Ini kan janda Sarfat juga mepet banget waktunya. Tinggal itu tok, habis itu mati. Kan dia katakan demikian. Saya akan buat roti bundar untuk aku dan anakku, setelah itu aku mati. Tapi Elia bilang apa? Buat dulu buat aku. Saudara kalau kasarannya, Elia kurang ajar. Benar gak? Tegelan, mentolo. Coba, kalau yang seperti itu, imannya tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia bilang, enggak Pak Elia, silakan cari janda yang lain. Silakan cari orang lain yang lebih kaya. Elia kan nabi. Dia dikenal banyak orang. Kemana saja dia pergi, kalau dia numpang, pasti ada orang yang memberi tumpangan.
Tapi kenapa Tuhan nyuruhnya ke seorang janda? Itulah Tuhan. Pikirannya tidak terselami. Ada kan pujian? Pikirannya tidak terselami dan jalan-jalannya itu tidak terselami oleh pikiran kita. Jadi jangan bertanya, Tuhan, lah kok gitu toh? Ya mestinya enggak seperti itu. Jangan seperti itu, lakukan saja, taat saja, manut saja. Jangan berpikir dengan pikiran kita. Karena ketaatannya, janda Sarfat terpelihara sampai akhirnya musim penghujan datang. Itu sekitar 3 tahun. Karena ketaatan Abraham yang harusnya dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, si Ishak. Tetapi karena taat Tuhan melihat ketaatan, Tuhan ganti. Dan dikatakan Abraham adalah sahabat. Karena ketaatannya, saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ke-8 sampai selesai kisahnya tentang air bah. Dikatakan di sana hanya Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang sepasang-sepasang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena ketaatannya Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kepintarannya. Tetapi karena imannya dia percaya dan dia taat. Hari-hari ini dengan berbagai situasi yang ada, Tuhan hanya mau kita percaya, kita taat, kita melakukan semuanya. Kadang-kadang kita masih sering nyang-nyangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sering kali mengatakan, ayo kita mulai belajar memikirkan orang lain. Kalau kemarin dikatakan saya, Bapak Gembala kan mengatakan, orang yang dewasa itu memikirkan orang lain. Orang dewasa tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau anak-anak itu biasanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi sekarang banyak anak-anak yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Dididik oleh orang tua. Ayo berbagi, jangan dimakan sendiri. Tapi kalau orang tuanya punya prinsip, aku dulu, aku saja kurang kok. Ngapain mikirin orang lain? Anaknya juga akan seperti itu. Tapi kalau kita mengajarkan kepada mereka, mungkin sekali 2 kali mereka agak sulit. Tetapi kalau kita terus tanamkan itu kepada mereka. Mereka menjadi orang-orang yang suka berbagi. Mereka akan memikirkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia akan memikirkan Tuhan dibandingkan dirinya sendiri. Saya sering kali ngomong kepada orang-orang tertentu yang mungkin sharing dengan saya, kepada anak-anak saya selalu bilang, kamu kalau kepingin diberkati Tuhan, utamakan persepuluhan. Saya bilang, karena apa? Persepuluhan itu bukan punyamu, itu punyanya Tuhan. Kalau kamu ngambil persepuluhan kamu itu berarti nyolong punyanya Tuhan. Memang itu berkat yang Tuhan berikan kepadamu, tapi ada haknya Tuhan di situ, ada miliknya Tuhan di situ. Kembalikan kepada Tuhan. Maleakhi katakan, kalau engkau memberikan persepuluhan milik Tuhan, bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau? Anak saya katakan gini, loh, mah, masa perpuluhan 2.000, mah, berkatmu kamu 20, masa perpuluhan 2.000? Tuhan itu enggak mandang jumlah, tapi Tuhan memandang bagaimana kita taat. Itu punyanya Tuhan. Kalau kita mulai taat, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memberkati kita. Karena itu janjinya Tuhan. Kalau Nuh enggak taat, Nuh tidak melakukan, dia enggak mungkin selamat. Mungkin Nuh karena dia punya pengalaman sendiri, dia buat bahtera, tak tambah ini, tak tambah ini, tak tambah ini. Karena apa? Situasinya seperti ini. Aku harusnya seperti ini. Dia mulai berpikir dengan pikirannya sendiri. Dia enggak akan selamat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan dia tepat melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang membuat Nuh selamat. Nuh diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kalau mau kita tetap bisa bertahan, ayo kita belajar taat sama Tuhan. Apapun itu. Berbagi juga. Berbagi itu membuka tingkap-tingkap berkat buat kita. Saya katakan sama anak-anak saya, sama mereka-mereka yang sering sharing dengan saya bilang, saya itu dulu, benar, semakin saya memberi,
berkat Tuhan itu kembali kepada saya lebih dari apa yang saya berikan. Semakin lebih lagi saya berikan, Tuhan kembalikan lebih gede lagi. Saya kalau ngomong sama anak saya, mama itu sampai hari ini tidak pernah berkekurangan. Ada aja berkat Tuhan. Ada saja caranya Tuhan memberkati saya. Memberkati kami semua. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, Mbok yo mikir ke anakmu sok ben piye. Saya tuh pernah loh Bapak Ibu Saudara, didatangi seorang teman. Dia lihat saya. Saya itu biar. Ada orang butuhnya. Kadang-kadang saya, aku kepengen berbagi ke sana, saya tuh dilokke sama teman. Mbak, wong situasinya itu seperti ini. Kalau melihat di video, saya biasanya share kepada di grup WBIS. Di video itu, di sana dikatakan banyak orang yang sekarang ini mulai menyimpan hartanya itu untuk investasi kesehatan, untuk investasi masa depan anak-anaknya, untuk investasi masa tuanya. Hari-hari ini seperti itu. Semua orang memikirkan itu. Nabung. Supaya apa? Nanti kalau saya tua, saya nggak rekoso. Kalau nanti ada kesulitan, saya tidak juga mengalami kesulitan. Kalau nanti saya harus dirawat, saya sudah punya uang untuk perawatan saya. Hal-hal yang seperti itu dipikirkan oleh banyak orang. Teman saya lihat saya gini, Mbak nyelengi. Terus, gue apa mas? Iya, kan jenengan itu punya anak 3 loh Mbak. Seurang mentas kabeh loh Mbak. Jenengan apa ora mikir? Ya mikir no, anakku urung mentas kabeh. Ya mikir no, mos ora mikir. Neng aku ora kuatir mas. Saya bilang gitu. Setiap hari saya berdoa. Saya nyatakan Tuhan aku percaya. Masa depan anak-anakku Tuhan yang jamin. Amin. Masa cuma saya bilang amin. Masa depan kita Tuhan yang jamin. Amin. Saya itu kemarin saya ketemu dengan keponakan saya pada saat saya mengunjungi mami di rumah sakit. Saya ketemu dengan ponakan saya. Kemudian Pak Erik itu tanya gini, kamu habis dari mana? Anu Pak De, saya kemarin habis PKL, magang. Saya habis magang di mana? Di Sulawesi. Oh, kamu ambil jurusan apa tole? Saya kan tanya gitu. IT Bude. Wah keren. UGM. Keren kan? Terus papanya datang. Yah, gue celengan sumbenek tua. Anaknya gue celengan. Anaknya gue celengan. Saudara, boleh nggak kita itu menjadikan anak kita investasi? Jangan saudara. Biar mereka memikirkan hidupnya. Jangan menganggap, ya wis lah aku duwe anak, iki investasiku, tak sekolah ke sing dhuwur, terus engko nek aku wis tuwa, aku ngenger neng anakku. Berarti saudara tidak berharap kepada Tuhan, berharapnya kepada anak saudara. Papanya bilang, investasi mas. Saya cuma ketawa aja. Dia bilang, saya nanti kerja gampang Pak De. Saya nanti bakal begini. Saya di rumah cuma pada saat perjalanan pulang, karena itu sudah mulai malam sekitar jam 7. Perjalanan pulang saya bilang gini, Nek, adikmu kepengen supaya anaknya berhasil nanti investasi masa tua. Nek aku orang investasiku Gusti wae. Anak-anakku ya seperti apa yang dibilang almarhum ibu saya. Saya hanya nyangoni iman dan ilmu. Itu aja. Saya selalu bilang sama mereka. Semua orang kepengen sekolah dulu. Tapi mama tidak memaksakan kamu harus seperti apa yang diinginkan. Kadang-kadang orang tua hanya mengarahkan. Tetapi semuanya tergantung kamu dan Tuhan. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, Tuhan buka jalan. Boh piye carane? Tuhan berkati kamu. Mama hanya bisa berdoa, Tuhan masa depan anakku, aku serahkan sama Tuhan. Aku hanya percayakan semua sama Tuhan. Buat mereka mencintai Tuhan, buat mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup mereka buat Tuhan. Saya hanya katakan itu.
Dan saya melihat, sekalipun mungkin belum nampak jelas, tapi saya hanya yakin itu investasi saya kepada Tuhan. Saya hanya yakin. Nuh mengerjakan bahtera, dia nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuhan hanya katakan, aku akan memusnahkan manusia di zamanmu. Nuh disuruh bikin kapal. Nuh nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi Nuh percaya. Dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dan disitulah akhirnya Nuh mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Nuh melihat masa depannya luar biasa. Tuhan memberkati kehidupannya. Dan dari dia menurunkan banyak bangsa-bangsa. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berhenti dengan situasi yang terjadi di hadapan kita? Berhenti dengan situasi yang mungkin saat ini menekan kita. Saudara, kalau kita melihat dunia, kita gentar, kita takut. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kita enggak takut. Kesulitan boleh datang. Dunia boleh sulit. Tetapi kita anak-anak Tuhan semakin melejit. Kita semakin terbang tinggi. Dibawa Tuhan semakin terbang tinggi. Kalau di luar sana mereka bilang, wah susah, saiki usaha susah, apa-apa susah. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, engkau bergaul akrab dengan Tuhan, dan melakukan setiap perintah Tuhan dengan tepat, tanpa hitung-hitungan sama Tuhan, tanpa tawar-menawar dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Jadi tumbuhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, kita punya Tuhan besar. Amin. Tuhan yang lebih dari masalah kita. Tuhan yang lebih besar dari apapun yang menghimpit kita. Jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan. Ada pujian katakan, percaya saja, semua pasti jadi, percaya saja. Pendek sekali kata-kata. Cuman Tuhan katakan percaya. Percaya itu sulit, tapi kalau kita mau mengerjakan segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita datang. Kita mau pujikan pujian. Ku hidup karena percaya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan kami yang hidup. Olehnya kami percayakan sepenuhnya hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, karena Engkau Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan lagi, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapan
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. lagi katakan, ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Percayai Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau sanggup menggenapi setiap firman. Firman-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau sanggup membawa kami naik lebih tinggi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan akan menyatakan setiap janji-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan bahwa kami Tuhan percaya kepada Engkau. Engkau yang sanggup menggenapi setiap firman-Mu. Tidak ada satupun firman-Mu yang gagal. Namun semuanya jadi atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Engkau melihat setiap tangan yang angkat di hadapan
kami berkemenangan atas setiap masalah kami, atas setiap pergumulan kami. Kami berkemenangan. Kami percaya kepada Tuhan dan kami mau belajar taat melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Bawa kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, untuk kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu Tuhan nyatakan atas setiap kami. Mari Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau berdaulat atas hidup kami dan jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami terus melejit, terbang tinggi bersama Tuhan, mengatasi setiap badai hidup kami. Karena ada Tuhan bersama dengan kami, kami menang bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Buat perbedaan antara anak-anak-Mu Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.